好，你们早上好。好，早上好。今天 Opsi 老师发了一个视频给你们看，这个视频不是 Opsi 老师做的。Hari ini Opsi 老师真的对不起你们。Hari ini minta maaf karena视频itu Opsi 老师 ambil dari YouTube. Bukan Opsi, biasanya kan Opsi yang bikin sendiri kan, translate-nya pakai bahasa Indonesia ceritanya. Tapi karena aplikasinya punya Opsi Laus yang Adobe itu harus tidak bisa digunakan, harus di-upgrade atau harus diinstal kembali, sehingga Opsi Laus tidak bisa mengakses aplikasi yang biasa digunakan. Opsi Laus hari ini pakai materi yang ada di YouTube, cuman kurang lebih sama. Hanya saja translatean ceritanya itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih nggak mudeng atau nggak ngerti ceritanya tentang apa. Nah, Opsi Laus先复习一下呀。Opsi老师，请问你们昨天你们学习了几个故事？ Belajar berapa cerita 昨天？两个。两个，很好 Karsen， 谢谢。我们学习了两个故事， kita belajar dua cerita。第一个故事题目是什么？谁知道？第一个自相矛盾。自相矛盾，很好。第二个故事， yang kedua judulnya Qing Wei 精卫填海，是不是？Ya. Nah, yang kita lihat lagi sebentar ya dari kewennya. Yuk. Nah, Opsi Laus share screen. Nanti kita baca sekali sama-sama. Setelah itu Opsi Laus akan kasih tahu artinya. Oke. Ya, Opsi Laus akan cerita nanti di sini. Oke. Ya. Opsi Laus 要让一个一个学生来读一下。Opsi Laus minta satu-satu siswa buat baca ya. Kalau nggak bisa, masih belum bisa, 没关系，Opsi Laus 要帮你们读。准备好了吗？ Siap ya? Kita sambil review, sambil Laus pengen tunjuk satu-satu biar Laus tahu siapa sih yang kira-kira sudah belajar bacanya. Nah, 好，Opsi Laus 从 Gandang 开始ya. Gandang mulai baca dari judulnya 成语故事自相矛盾。Yuk. 成语故事自相矛盾。Yuk. 很久。很久很久以前有一个人就在街上卖兵器。他手里拿着一只长矛，大声叫卖。我谢谢。的马。Ya, 谢谢 Gandang. Karsen. Yang itu ya Laus, 我的毛是天下最锋利的呀。什么东西都挡不住它。说完，大手指长矛向身后的墙上用力掷去。结果墙上钻了一个洞。谢谢，很好，读得很好。Niall， 周围的人干了都举起掌来。还有人在高声叫好。
高声叫好，好毛，好猫，真真是，是好猫。卖买冰激的人订了蛇分，10分的鱼，嗯，你是有自己一块厚厚的缎带来叫买。谢谢，读得很好，Nael。给个你们看， Aku belum belajar loh, Lasa. nggak apa-apa, opsi langsung bantu. 你们看 Ya, yuk, 你们看快炖， 这 apa itu? 这快快炖，炖，这快炖是点下最坚固的，最坚固的什么兵器做这不穿它。这不传它。周围的人周围的人听了说感到奇怪。感到奇怪，有谢谢，谢谢哦给个呀。算有一个士兵，算有一个士兵上前问道：用你的长矛刺你的盾，又会怎样呢？周围的人听后都笑了，卖兵器的人傻眼了，不知道如何回答，只好收起兵器，赶快走了。很好，谢谢璇璇。好的，opsi老师先请问你们知道吗？这个故事的意思是什么呀？Ada yang sudah tahu ceritanya tentang apa? Atau mau opsi langsung ceritain? Coba sedikit-sedikit tentang apa tadi kata Shen udah tahu Shen. Yuk. Shen, bisa ceritain? Ada yang bisa ceritain? Sedikit aja Tahu, tapi saya misalnya. tidak bisa ceritain. Hah? Ada yang bisa? Aurel bisa, Aurel? Aurel atau Marcel, ada yang bisa? Joanna, Jo, 听到我的声音吗？ Kurung apa sih lo usah? Jo, halo, Jo. Suruh ngapain lo usah? Suruh mengartikan yang barusan. Ada yang sudah tahu? Carson, tahu nggak kira-kira artinya? Intinya aja boleh nggak langsung? Oh boleh, Aurel, boleh. Yuk. Jadi ada penjual senjata gitu. Terus itu jual apa tuh namanya? Aurel dibuka kameranya, Aurel. Itu biar yang langsung. dipegang apa sih, Laura? Ada tombak. Yuk. Halo. Halo? Ya. Rasanya nge-freeze? Halo. Rasanya nge-lag mungkin, kan? Halo. Bisa? Hai, dengar suara Rasanya nge-lag ya? Oh, udah. bisa? Hai. Dengar suaranya lag, tapi basah ya? Bisa kok. Opsi langsung bisa dengar suara. Hai. Dengar sekarang? Udah dengar. Halo, udah dengar? Dengar tapi ganjet-ganjet, Laura. Ya, sebentar. Opsi Iya, langsung pakai opsi cek internetnya dulu ya, karena ini pakai wifi rumah sih. Di rumah? Berarti opsi langsung di rumah. Ya kan PSBB kan? Ada yang kerja di rumah. kan harus kerja dari rumah. Iya, betul. Aduh, sebentar ya, Nak ya. Oh ya, sudah. Ada yang bisa dengar suara Lausa? Udah bisa dengar. Betul, Lasa. Bisa, cuman sebentar. Ini internetnya ada yang Stabil. ya. Oke. Ya, ini opsi langsung coba pakai server yang lain. Halo.
Halo, Bapak Cici ya. Aurel, terus ada penjual senjata ya. Kemudian dia memegang tombak, terus dia bilang apa Aurel? Katanya kuat banget gitu lah. Iya, tajam sekali. Terus kemudian? Dicobain ketembak, terus tembaknya bolong. Terus? Terus itu dia ngomong lagi kalau dia punya senjata perisai. Dia punya senjata perisai, katanya itu juga kuat banget. Dan orang-orang di situ pada bingung, katanya tombaknya kuat, bisa nembus apapun. Tapi dia juga jual perisai yang katanya kuat banget, itu bertentangan gitu lah, Sa. Ih, hebat sekali. Bagus, Aurel. Ini jangan hal. Jadi apa inti yang diceritakan Aurel itu betul sekali. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Nah, lebih jelasnya, Opsi Lausa akan ceritakan ulang ya. Di sini Opsi Lausa akan ceritakan ulang dengan cara Opsi Lausa akan tetap share screen biar kalian sambil baca, sambil tahu ceritanya. Tapi aku nggak ada share screen loh. Opsi Lausa yang share screen. Oh, baru share screen. Aku pikir udah dari tadi. Udah ada kelihatan. Bisa? Ya. Bisa. Kelihatan apa sekarang? Nah, oke. Di sini Opsi Lausa akan sedikit sambil nyeritain, sambil ada tulisannya biar kalian punya gambaran ya. Semua perhatikan screen-nya Opsi Lausa ya. Benar. Oke. Bisa kelihatan? Bisa. Bisa. Bentar. Ya. Jadi ceritanya ini Siang Mautun ini adalah cerita tentang orang yang berbicaranya itu bertentangan dengan misalnya barusan dia bicara A, nanti sebentar lagi dia bicara B. Jadi omongannya tidak bisa dipegang, ya. Jadi gini, pada zaman dahulu di pinggir jalan itu ada seorang penjual senjata, ya. Sambil baca sambil dengerin observasi biar kalian bisa mencerna otak dan telinganya ya. Kemudian di tangannya tuh tergenggam sebuah tombak. Tombak tahu ya? Tombak itu yang pucuknya itu lancip, bisa buat nusuk, misalnya bisa buat perang, gitu ya. Tombak yang panjang. Kemudian dia menawarkan dengan suara yang lantang. Hai, tombakku adalah tombak yang paling tajam di bawah langit ini. Maksudnya sedunia ini, sebumi ini tombaknya dia yang paling tajam. Benda apapun, aku jamin tidak akan bisa tertembus atau menghalanginya. Nah, kemudian setelah selesai bicara, tangannya melemparkan tombak itu ke dinding dengan sekuat tenaga. Hasilnya, tembok tersebut langsung berlubang. Karena benar-benar tajam ya tombaknya ya. Nah, orang-orang di sekitar yang melihatnya itu langsung bertepuk tangan. Wah, hebat, hebat. Dan juga ada orang yang berteriak, wah, tombak yang bagus, benar-benar tombak yang bagus, tombaknya hebat, keren, gitu kan. Nah, penjual tombak mendengarnya kan, terus dia ngerasa bangga, dia merasa sombong gitu. Akhirnya, aku nih sudah merasa hebat. Terus dia ambil lagi senjata yang lain yang dia akan jual, yaitu perisai. Perisai tahu perisai? Perisai itu seperti tameng. Tameng ya. Kalau misalnya perang kita pegang tameng itu biar nggak terluka, nggak kena tusukan dari musuh. Gitu. Nah, kemudian dia jualah perisai itu dan dia bilang, lihatlah, hai orang-orang, perisai ini adalah perisai yang paling kokoh di bawah langit. Senjata apapun tidak akan bisa menembusnya. Nah, dia sombong lagi menawarkan barang dagangannya itu kan. Nah, tapi orang-orang di sekitar mendengarnya kan, terus mereka ngerasa aneh.
yang kayak tadi diomongin Aurel, itu akhirnya ada tentara maju ke depan dan bertanya, seorang tentara, "Hei, coba kalau menggunakan tombakmu itu yang panjang untuk menembus atau menusuk perisaimu, terus apa yang bakal terjadi?" Nah, ya kata Aurel gitu kan tadi. Kok aneh orangnya? Dia bilang tombaknya paling tajam, nggak bisa nembus apapun. Tapi dia juga punya perisai yang nggak bisa tertembus apapun. Nah, coba kalau tombaknya dia buat nembus perisainya dia. Ada orang yang tanya gitu kan? Nah, akhirnya orang-orang di sekitar semua menertawakan. Oh, iya juga ya. Kok aneh sih? Bilangnya tombaknya paling tajam, nggak bisa nembus apapun. Tapi dia punya perisai yang nggak bisa tertembus apapun. Coba kalau misalnya ditancepin ke perisainya si tombak itu, perisainya bolong nggak? Gitu kan pada aneh. Akhirnya penjual senjata tersebut kan tercengang, kaget, nggak tahu harus bagaimana jawabnya karena dia malu kan. Oh iya ya, aku ngomongnya salah nih, aku salah jualannya nih. Aku udah ngomong tombaknya aku paling tajam, tapi aku juga ngomongnya perisaiku paling kuat. Bagaimana ini? Nah, akhirnya si penjual itu terpaksa dia cepet-cepet beresin senjatanya terus dia pergi. Karena dia malu. Tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataannya. Coba kalau dipraktekin. Dia nancepin perisainya itu ke tombaknya dia sendiri. Kira-kira bagaimana? Kan kalau ketembus, berarti dia bohong. Karena perisainya dia berarti tidak kuat, karena bisa tertembus oleh tombak. Tapi kalau nggak nembus, tombaknya nggak nembus juga bohong. Iya, kalau Karena tombaknya nggak pedangnya nembus, bisa nembus apapun. nah, berarti dia juga bohong, karena dia bilang tombaknya itu tajam banget, bisa menembus apapun. Nah, sekarang kalian mudeng ya di sini ya. Jadi intinya kalau kita berbicara itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai perkataan kita malah jadi bumerang untuk kita. Bumerang itu apa ya? Jadi balik ke kita yang tidak baik. Misalnya gini, Bu Guru, semalam aku Miss, Lause semalam aku nggak ada waktu buat ngerjain PR karena aku tuh apa namanya sibuk banget gitu kan, sibuk sekali. Jadinya PR-ku nggak dikerjakan. Tapi ketika ketemu sama orang Miss yang lain, Lause yang lain, Miss maaf ya PR-ku nggak dikerjakan karena semalam aku sakit, jadinya aku tidur. Nah, kan nggak sama. Loh katanya kamu nggak ngerjain sakit, katanya kamu nggak ngerjain karena tidur. Bagaimana ini? Nah, akhirnya kan dia ngebohong kan, dan perkataannya tidak sama. Sebentar bilang A, sebentar bilang B. Gitu. Jadi, jadilah orang yang jujur. Ya, apalagi kalau nanti kalian sudah dewasa, menjadi misalnya punya bisnis, itu harus jualan dengan jujur. Misalnya, oh iya nih, ayam gorengku enak loh. Tapi nggak usah terlalu, ayam gorengku paling enak Sepurwokerto. Kalau kamu makan pasti ketagihan. Nggak usah terlalu berlebihan, karena orang itu bisa menilai. Gitu ya. Pada intinya mulutmu harimaumu. Mulut kita harus dijaga, harus punya apa namanya, kayak kita harus punya kepastian gitu. Jangan sampai A menjadi B, B menjadi A menjadi C, nggak jelas gitu ya. Sampai sini mudeng ceritanya? Mudeng nggak? Mudeng. Mudeng, oke. Sekarang mudeng. kita lihat cerita yang kedua ya, Qingwei Tianhai. Sebentar, opsi. Nah, Qingwei Tianhai, opsi Lause minta tolong ada yang bantu baca. Net. 传说古时代哟，传说上古时代， 传说 ngomongnya 传说上古时代， 传说上古时代 言 yang 传说上古时代 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 yang 传说上古时代
炎帝有个女儿，一天独自他只是一人出海去玩，突然海上刮起了大风，溅起了巨浪，巨浪，顿时天昏彼岸。彼岸。好，谢谢。Opsi老师现在请 Marcel 读一下，他来不及上岸。 Aku lausah. Iya, 他来不及上岸。 Ta lai bu chi sang an. 淹死了。 Yun死了他。 之后 然后 化作一只小鸟， 化作一只小鸟， 名字叫精卫。 名字叫几位。 好的，谢谢。The girls， 因为恨透了大海， 因为恨透了大海， 到了大海，大象我飞把大海， 填平不可， 填不可， 一次大一apa itu？ 一次又一次， 一次又一次大， 从从山山上衔来石子电来石子和和树枝，树枝扔进大海里。扔进大海里。好，谢谢。Shirley， 石子和树枝。有石子和树枝。 石子和树枝 都被海浪种走了。 都被海浪 apa？ 种走了。 种走了。 尽管这样， 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 精卫填海的决心， 精卫填海的决心， 精卫填海的 apa？ 决心， 你听到没有？ 决心一点儿也没动摇。 Shirley, dengar opsi Lausa nggak, nak? Kamu tinggal ngikutin Lausa aja. Shirley? Oke, lanjut teman yang lain. Waktunya sudah jalan terus. Jason? Jason? Ya, Lausa. Ya, ikutin Lausa. 尽管这样， 尽管这样， 精卫填海的决心， 精卫填海的心， 海的心， 一点儿也没动摇。 没点有， 一点儿也没动摇。 一点也没有， 还是不停的 还是不停的 从山上衔来石子， 从山上 衔来石子， 衔来石子，
和树枝扔进大海里。树枝扔进大海里。海里。Oke, 谢谢。lagi, Stasi, 后来人们用精卫填海用精卫填海，表示不怕艰难，表示不挑艰难，努力奋斗，努力奋斗，坚持到底的决心。坚持到底的决心。Oke, 好的，谢谢。Nah, ini ada yang bisa nggak ceritanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa? Shen tahu nggak, Shen? 你知道吗, Shen?知道吗 ？Hello, Shen. 可能翻译可能不会特别清楚。我明白这个故事什么意思。Oke, berarti Shen mingbai ya, paham ya. Cuman nge-translatein ke dalam bahasa Indonesianya dia agak sedikit kesulitan. Nggak apa-apa, Shen. Opsi Laoshi要现在讲ya. Opsi Laoshi akan jelaskan sekarang ya, Nak ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Nah, boleh sambil dilihat yang punya Opsi Laoshi, boleh sambil dengerin juga. Jadi Jingwei Tianhai. Jingwei ini adalah nama burung. Ya. Tianhai itu Tian itu mengisi, hai itu sungai. Jadi burung yang akan mengisi hai itu laut. Jadi burung yang akan mengisi laut. Mengisi laut maksudnya apa sih? Dia pengen lautnya itu bisa kering. Bisa nggak ada airnya gitu. Nah, gimana ceritanya? Ceritanya seperti ini. Ada sebuah legenda zaman kuno. Jadi, ada satu kaisar yang bernama Kaisar Yan, seorang anak perempuan. Nah, kemudian pada suatu hari, anak perempuannya itu pergi seorang diri untuk bermain di laut. Tiba-tiba, di laut itu terjadi angin yang sangat kencang. Kemudian ombak raksasa. Nah, seketika langit menjadi gelap. Akhirnya, si anak perempuan itu tidak sempat menepi atau minggir atau ke daratan gitu ya. Akhirnya dia terkena ombak, terseret angin, dia tenggelam dan meninggal dunia. Setelah dia meninggal, dia berubah menjadi seekor burung yang kecil yang bernama Jingwei. Jadi, nah sejak saat itu Jingwei ini, burung ini sangat membenci laut. Dia tidak suka dengan laut. Sudah membuat dia mati kan? Nah, terus dia berpikir, pokoknya aku harus mengisi laut agar kering nih lautnya, nggak ada airnya, tidak bisa menenggelamkan siapapun gitu. Jadi dia bolak-balik dari atas gunung itu bawa batu dan ranting pohon untuk dibuang atau dilemparkannya ke laut. Bayangin, itu kan sebuah hal yang mustahil ya. Pakai ranting pohon kecil-kecil dibuang ke laut itu nggak akan membuat laut kering. Malah batu dan ranting tersebut cuma tersapu ombak aja terus hilang. Hasilnya apa? Ya lautnya tetap ada airnya. Nah, tapi meskipun begitu, Jingwei itu punya keyakinan bahwa dia tetap akan mengeringkan laut. Keyakinan itu tidak akan pernah goyah. Dia tetap mengambil batu dan ranting dari atas gunung, kemudian lemparkannya ke laut, dibuangnya ke laut. Dia berharap suatu ketika laut itu bisa penuh dengan batu dan ranting dan tidak ada airnya lagi. Nah, meskipun ini hal yang mustahil, tetapi kemudian orang-orang menggunakan istilah Jingwei Tianhai ini untuk mengartikan apa? Untuk memberikan perumpamaan bahwa Jingwei Tianhai ini tidak takut kesulitan. Dia berusaha terus meskipun dia tahu itu sulit. Dia bekerja keras.
kemudian dia punya tekad untuk bertahan sampai akhir. Nah, jadi kalau opsi lause misalnya manggil Carson gitu ya. Carson ini mirip Chingwei Tianhai ya gitu. Carson mirip ya sama istilah Chingwei Tianhai. Berarti maksudnya apa? Berarti Carson ini adalah seorang yang tidak takut kesulitan. Carson ini adalah seorang yang bekerja keras. Carson ini juga seorang yang memiliki tekad untuk bertahan sampai akhir. Jadi dia nggak pernah menyerah. Hidupnya itu selalu bersemangat. Gitu? Ada yang masih belum paham ceritanya? Sampai sini paham nggak? Paham. Ya, jadi kita Paham. harus mencontoh dari Chingwei Tianhai itu menjadi anak yang pekerja keras, menjadi anak yang berusaha meskipun itu sulit, dan tetap berjuang bertahan sampai akhir. Jadi sama, kalau kalian dihadapi dengan masalah apapun, kalian harus bertahan, berusaha menyelesaikan masalah tersebut sampai masalah itu berakhir. Gitu. Harus jadi anak yang kuat. Nah, itu ya inti dari ceritanya. Hari ini karena waktunya untuk membahas soal tidak ada, kurang 1 menit, jadi nggak apa-apa. Sekarang ketika Zoom berakhir, kalian boleh cek Google Classroom, di situ opsi lause sudah kasih kunci jawabannya. Jadi ketika ada soal yang belum selesai, silakan diselesaikan dengan cara lihat pembahasannya. Jadi kalian tetap diisi semuanya. Paham? Kalau ada yang bingung, boleh tanya opsi lause, boleh WA atau telepon. Oke? Bisa? Bisa. Kalau bisa, sekarang kita absen dulu yuk, presensi dulu. Di opsi lause mau screenshot, semua dibuka. Ya, yang penting kalian mudeng ceritanya, jadi tahu ya sejarah-sejarah cerita legenda dari Chungguo. Oke, besok-besok kita sharing lagi. Oke, semuanya dibuka. Halah, kalau ada pertanyaan silakan bertanya WhatsApp aja atau besok kita ketemu lagi boleh tanya loh saya.